Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Pelantikan Pramono Anung dan Rano Karno menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta setelah memenangkan perhelatan Pilkada serentak tahun 2024. Sosok Rano Karno menjadi sorotan karena ada seorang seniman yang berhasil menjadi kepala daerah di Jakarta. Hal tersebut disambut baik oleh musisi Adi MS. Ia senang karena Jakarta punya kepala daerah yang baru setelah diresmikan menjadi daerah khusus Jakarta. Adi mengaku lahir dan besar di Jakarta. Ia ingin hidup lebih baik di tanah kelahirannya, sehingga menaruh harapan besar kepada Pramono Anung Rano Karno. Mengenai terobosan, suami dari penyanyi memes ini berharap pemerintah Jakarta yang baru bisa menyelesaikan masalah polusi yang sejak dulu tak bisa terselesaikan. Terobosan lain yang diharapkan oleh Adi MS tertuju kepada Rano Karno selaku seniman. Ia menginginkan Rano mementingkan seni budaya Jakarta, khususnya fokus dalam pembangunan infrastrukturnya. Ayah dari Kevin Aprilio ini merasa Jakarta tidak memiliki gedung seni pertunjukan yang memadai, sehingga para seniman tidak bisa menunjukkan karyanya dengan penampilan yang baik. Sebab ADMS memandang Indonesia ketinggalan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang punya banyak gedung seni pertunjukan. Mas Adi, minta komentar sedikit. Akhirnya ada seorang seniman Indonesia dilantik jadi wakil gubernur Jakarta. Mungkin seperti apa Mas Adi? Komentarnya. Ya, dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur baru, Mas Pram dan Bang Dul, saya tentunya sebagai warga Jakarta berharap agar mereka bisa melakukan terobosan baru yang membuat penduduk Jakarta ini lebih senang, hidup lebih baik. Dan apa yang sudah dibuat oleh gubernur dan wakil gubernur yang lalu dipertahankan. Kalau ada yang baik, jangan karena sudah lalu terus tidak diteruskan. Apa yang baik diteruskan. Saya berharap itu gitu ya. Dan kemudian tentunya melakukan terobosan yang menguntungkan, yang membahagiakan warga Jakarta aja. Oke, Mas, mungkin terobosan apa sih yang diperlukan untuk Jakarta ini, Mas? Wah, itu bukan keahlian saya. Tapi menurut pandangan Mas gitu yang dibutuhkan gitu. Di Jakarta itu yang saya lahir di Jakarta, hidup selamanya sampai sekarang di Jakarta. Jadi yang saya lihat amat perlu dipikirkan adalah soal polusi udara. Polusi udara di Jakarta ini parah. Nah, sekarang ini di akhir tahun dan awal tahun ini memang keadaan biasanya setiap tahun lebih baik ya, udara lebih baik. Tapi nanti menuju ke pertengahan tahun itu parahnya gila-gilaan dan itu berulang terus. Gimana caranya? Saya nggak tahu. Bukan hal yang mudah sih, tapi mudah-mudahan jadi perhatian gubernur dan wakil gubernur yang baru. Misalnya untuk di bidang seninya mungkin kan Mas Rano juga paham juga di bidang seninya gitu. Mungkin apa sih yang mungkin harus ditingkatkan dari bidang seninya gitu di Jakarta? Apa sih Mas? Ya, Jakarta dan sebenarnya secara umum Indonesia ini kan seni budayanya tuh luar biasa ya. Kita kekayaan seni budaya kita hebat lah. Tapi yang saya prihatinkan sejak zaman Orde Baru Pak Harto itu dulu, di mana dulu saya kasih masukan juga pada Menteri Pariwisata, Menteri Pendidikan saat itu, yang sampai sekarang ini masih belum muncul adalah perhatian pada pengadaan infrastruktur khususnya untuk kesenian, seni budaya. Bayangin Indonesia yang luasnya, yang penduduknya 280 jutaan jiwa,
luas sekali gitu ya, kok nggak punya satupun concert hall yang dibangun oleh pemerintah. Singapura lebih kecil dari ibu kota Jakarta, ya, tapi punya beberapa concert hall. Malaysia punya, Thailand punya, you name it, Filipina semua punya yang dibangun pemerintah. Indonesia pemerintahnya dari zaman dulu sampai sekarang tidak pernah membangun concert hall. Untungnya ada swasta di Kemayoran. Nah, ini semoga jadi perhatian gubernur yang baru. Kalau belum memungkinkan untuk membangun infrastrukturnya, paling tidak lebih memperhatikan soal kehidupan seni budaya kita dan seni pertunjukan kita. Oke Mas.